Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita kembalikan perjalanan awal mula kok bisa tertarik di budidaya lele ini. Sejak kapan? Ya. Saya tertarik budidaya ini di sekitaran tahun 2017. 2017. Jadi waktu itu pengen punya usaha, terus nonton di YouTube waktu itu. Nonton di YouTube, kok lihat ada budidaya lele. Nah, makanya saya itu start di 2017 akhir, di Desember tepatnya. Desember Waktu itu ya. sampai sekarang ya. Piye. Kok apa nih? Kok bisa tertarik di Oh, iya. budidaya lele ini? Kenapa kok saya tertarik di budidaya lele? Setelah waktu itu saya Santai ya sambil Oh ngopi iya, ya. sambil ngeteh. Alhamdulillah. Saya enggak ngopi, makanya saya buat teh. Mas beliau ini ngopi. Ngopi sesuai dengan orangnya nih, hitam. Jadi waktu itu saya setelah menonton di YouTube, saya cari referensi dulu ke teman-teman budidaya, termasuk survei ke pasar. Ternyata kebutuhan akan lele ini sangat luar biasa. Khususnya di Kabupaten Bulungan ya. Ya betul. Jadi mulai dari situ kok saya penasaran, saya coba. Akhirnya sampailah di hari ini, alhamdulillah semuanya lancar, sampai bisa menambah perekonomian lah gitu. Kalau untuk pengiriman bibit ini sudah sampai mana aja Mas? Pengiriman bibit yang pernah saya jalankan itu Malinau, Bunyu, Nunukan, Tarakan. Memang sih Luar biasa ya. Sudah bisa mengirim ke daerah lain ya? Ya alhamdulillah, Kabupaten lain. alhamdulillah. Walaupun kita jujur aja kalau masalah ilmu budidaya ini, budidaya di segmen pembenihan yang saya jalankan ini, saya juga sama teman-teman ini bisa dikatakan pemula. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun ada peningkatan, alhamdulillah. Ya. Untuk ketua maksudnya kelompok budidaya ini Iya ada. Maksudnya bentuk apa? Ketua kelompok kah atau itu apakah ada? Kalau kelompok sendiri kita ada Mas, kelompok Atau budidaya. masing-masing Ada kita punya kelompok namanya itu Selimau Mandiri. Selimau Mandiri ya? Ya, Selimau Mandiri. Itu sudah gabungan Selimau 1, 2. Ya, 2 belum ada ya? 3 ya? Selimau 1, Selimau 3. 3 di Tanjung Selor Timur. Alhamdulillah di situ ada sekitar 10 anggota. 10 anggota ya. 10 anggota, 4 orang di segmen pembenihan, sisanya itu berarti 5 orang itu di segmen pembesaran dan 1 di pemasaran. Ya, jadi kita ini terbentuk mulai benih, mulai pembesaran dan pemasarannya kita punya ya. Alhamdulillah. Jadi kita nggak bingung lagi, bagian bibit si A, nanti pembesaran si B, nanti pemasarannya si C gitu ya. Enak sudah. Kalau untuk pakannya Mas, apakah enak aja dicarinya di daerah kita ini? Kalau pakan sendiri untuk pembesaran itu lumayan mudah lah, aman. Nah yang problem kita ini di pembenihan. Pembenihan ini kita sangat membutuhkan yang disebut cacing sutra. Dan susah nyarinya cacing sutra itu. Nyarinya di mana itu Mas? Paret. Tapi ya, alhamdulillah masih ada lah ya. Iya, di paret di kota lagi Mas. Kota. Kalau sampean tahu di Jalan Cendana, terus di Jalan Nangka, Jalan Durian, Jalan Skip. Jadi kita buanglah rasa malu itu jauh-jauh demi itu tadi. Buang jauh-jauh rasa malu. Karena kalau kita malu
tidak akan berhasil. Ya betul itu. Kalau waktu kita sekolah dulu sih malu bertanya sesat di jalan. Betul itu. Untuk lagi apa nih? Suka dukanya menjadi pembudidaya ikan lele khususnya nih ya. Ya, kalau Bagaimana Mas? suka dukanya itu, kalau pertama sukanya itu kalau kita menjalankan satu siklus atau satu kali pemijahan terus lancar tanpa halangan yang begitu berarti, terus sampai panen dan alhamdulillah pembelinya pun ada, kita tentu saja merasakan suka yang luar biasa ya. Terus kalau dukanya biasanya nih Mas, kita kena suhu cuaca, misalnya tiba-tiba panas langsung hujan, biasanya di situ benih kita stres, terus gagal panen. Nah disitulah yang sering kadang-kadang kita sebagai petani pembenihan ini merasa kesusahan menghadapi situasi seperti itu, karena ya kita maklum aja baru pemula kan ya, Harus masih banyak banyak PR lah, banyak belajar. banyak PR. Betul. Tapi yang penting hasilnya bisa membantu perekonomian keluarga ya. Alhamdulillah, itulah cita-cita kita semua orang lah pastinya begitu kan Mas. Karena kesuksesan itu pasti banyak pengorbanan. Betul. Perih dulu. Bilang orang Jawa itu wani perih. Yang wani perih, Wani luwe. Biasanya kan ada nyinyiran, betul. perkataan dari orang ya, di sekitar kita itu pasti ada. Pasti ada Itu yang. gimana menyikapinya Mas? Oh, kalau saya gini, hampir semua bidang usaha ataupun kehidupan kita itu Betul pasti ada sisi-sisi omongan-omongan dari teman atau dari tetangga atau dari pihak luar lah, baik yang pro maupun yang kontra. Nah yang kontra ini biasanya kan kalau kita ikuti, kita malah susah sendiri. Betul. Misalnya dia ngomongin kita begini-begini, kita anggap aja itu angin lalu lah. Terus berkarya, terus berusaha, teliti, telaten, kerja keras, insya Allah cemoohan orang-orang itu nanti akan dijawab dengan hasil. Nah, kan Mas ya, pastinya gitu. Betul. Gitu. Memang semua pekerjaan tuh memang ada resikonya. Betul. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Bener. Tapi kalau kita terlalu mendengarkan yang begituan, kita akan bikin stres sendiri. Iya, bener itu Mas, bener. Seperti ya konten kreator begini nih, ada yang suka dan tidak, semua pasti ada resikonya. Betul. Tidak ada yang namanya untuk berjalan mulus. Bener. Tapi semua itu bisa kita tutup dengan keberhasilan kita nanti. Bener, Karena kita selain berusaha itu pasti kita berdoa. Iya. Tidak cuma berdoa saja kan. Seharusnya juga kita tetap ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berusaha, misalnya nih kita dijelek-jelekin nih di belakang sana. Justru itulah yang menjadikan motivasi buat Penyemangat kita. motivasi. Kita terima kasih banyak lah sama teman-teman baik yang pro maupun yang kontra. Sip. Iya. Terus kita lanjut ngopi dulu nih sambil santai. Oh Kita iya. ngobrol santai. Kopinya ini teh. Kopinya sudah durasi berapa tuh Mas ya? Kita ngobrol santai, enggak perlu yang terlalu serius. Yang baru menemukan channel saya ya jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel saya dan channelnya Lele Borneo. Dan Subeki channel. Tentang kalau yang Subeki channel ini Tentang UMKM. Oke, UMKM. Jejak si gendut. Jejak si gendut, jangan lupa. Kalau yang Lele Borneo ini ya sesuai namanya Lele Borneo. Tentang seputar budidaya. Nah, untuk harapan Mas Imam nih tentang untuk berbudidaya ikan ini, khususnya untuk pemerintah daerah ini apa Mas? Kalau harapan saya kepada pemerintah itu
Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih atas perhatiannya selama ini. Kami sudah dibantu banyak macam. Cuma ada satu yang membebani kami di sini adalah kami belum mendapatkan pakan yang relatif murah. Sebenarnya ya pakan itu mempengaruhi harga jual hasilnya, Mas. Jadi mudah-mudahan dengan pemerintah nanti suatu saat bisa menghadirkan distributor pakan di Tanjung Selor khususnya, sangat membantu buat kami petani-petani. Itu ya harapan saya terhadap pemerintah. Mudah-mudahan keluhan dari atau pesan dari Mas Imam didengar oleh pemerintah, Ya, khususnya mudah-mudahan. di Kalimantan Utara ya. Ya, betul, Dinas betul. terkait lah. Iya, benar. Oke, mungkin sudah dulu ya. Oke. Atau mau tambahkan lagi? Silakan. Tambahan saya untuk barangkali ada teman-teman yang ingin budidaya, silakan merapat di Ya. Selimau Mandiri, kelompok Selimau Tempatnya Mandiri. Lele Borneo. Betul, betul. Nomor 1. Oke, Banyak nomor 3 juga ada. Siap. Tinggal pilih saja. Siap. Kalau mau berguru di mana silahkan. oke, siap. Boleh Mungkin- closing, silakan. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang singkat sambil minum kopi nih ya di markasnya Lele Borneo Channel dan Subeki Channel. Oke, Untuk yang baru menemukan channel saya dan channelnya Mas Imam nih aslinya ya. Iya. Nah, nama channelnya Lele Lele Borneo. Borneo Channel. Silahkan di subscribe oke, dan di share kalau bila perlu kan. terima Dan kasih. Subeki Channel Sugi Channel. silahkan dikunjungi. Oke. Oke, untuk menutup bincang-bincang kita kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses warahmatullahi untuk kita semua. wabarakatuh. Oke, Mantap. mantap.